Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video ini, kami mencoba untuk memberikan ruang bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan juga uluran tangan dari para sahabat sekalian. Oleh karena itu, bagi para sahabat semua yang membutuhkan saluran sedekah yang tepat sasaran, dapat melihatnya di akhir video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sekarang bertemu dengan saya karena Kang Epo sedang berhalangan. Di sini saya ingin ngebahas tentang orang yang kontroversial ya, yaitu Abu Janda atau Permadi Arya atau mungkin kita sebut Abu Jendes ya. Sebenarnya nggak enak juga kita ngebahas tentang dia, tapi karena dia sedang menjadi sorotan, karena dihujat oleh banyak pihak mengenai penistaan agama. Mungkin banyak yang penasaran juga nih, Abu Janda ini asal-usulnya seperti apa gitu kan. Berdasarkan artikel yang dimuat Tribun Timur, akhirnya terungkap ini pekerjaan Abu Janda sebelum terkenal dan alasan dia dipecat. Sabtu 16 Desember 2017. Ini berita udah cukup lama juga ya, tapi mungkin nggak semua orang tahu gitu kan. Di sini diungkapkan bahwa Abu Janda sebelum menjadi seperti ini, dia berprofesi sebagai karyawan di perusahaan Jepang. Lalu dia membuat sebuah toko fiksi di media sosial bernama Abu Janda All Bollywood. Kalau memang toko fiksi, apa bedanya ya Abu Janda sama Upin Ipin? Tapi kan toko fiksi ini biasanya kan dibuat untuk menghibur ya. Tapi kenapa ini malah menjadi toko fiksi yang selalu mencari masalah gitu kan? Yang bikin onar gitu. Atau jangan-jangan Abu Janda ini adalah alat propaganda yang kini digunakan oleh orang di balik tirai. Menggunakan media dan toko fiksi untuk propaganda mungkin hal yang biasa dilakukan ya. Seperti dikutip di Tirto ID, Adolf Hitler dan rezim Nazi Jerman sudah melakukan hal itu. Hitler sadar betul akan kemampuan sinema dalam Mein Kampf. Dia menulis, gambar, termasuk film, punya kesempatan yang lebih baik dan jauh lebih cepat ketimbang bacaan untuk membuat orang memahami pesan-pesan tertentu. Propagandis Nazi, Hans Strauss, pada tahun 1932, ia menulis sebuah esai berjudul The Film as a Political Instrument. Berikut tukilannya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa film adalah alat propaganda yang dahsyat. Ia menuntut perhatian penuh. Ia berisi serangkaian kejutan terkait perubahan waktu, ruang, dan tindakan. Ia mempunyai kekayaan yang tak terbatas buat memicu emosi-emosi tertentu. Maka jadilah Hitler dan Menteri Penerangan Joseph Goebbels habis-habisan memanfaatkan sinema untuk memanipulasi rakyat Jerman. Nah, ini kan jadi udah biasa ya kalau misalnya ada sebuah tokoh yang sengaja dibuat untuk menjadi alat propaganda, itu bisa jadi gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu nih siapa orang di belakang layar yang menjadi dalang dari tokoh fiksi tersebut. Kalau memang Abu Janda adalah tokoh fiksi atau rekaan yang kini sedang dimunculkan sebagai alat propaganda, apa yang dipropagandain? Gak ada. Secara rakyat jelata udah enak dan malas lihat orang ini. Lalu untuk apa gitu kan? Jawabannya cuma satu, pengalihan isu. Statistik di channel ini misalkan, video tentang Abu Janda sudah pasti meraih banyak view. Padahal udah jelas kita enak lihat dia, dengar komentarnya gitu kan. Jadi memang kita harus alert atau siaga. Komentar nyinyir ala Abu Janda adalah pertanda kita sedang dialihkan dari isu yang lebih penting. Abu Janda bertugas mengalihkan kita dari isu yang membahayakan para dewa Olympus. Sehingga kita fokus pada isu-isu yang jauh dari tanah Athena. Lihat aja kisah anak Pak Lurah atau Madam Bansos. Mana ada Abu Janda ikut komentar di sana? Karena kalau Abu Janda ikut berkomentar, masyarakat itu akan terarahkan ke situ gitu kan. Jadi saat Abu Janda mengeluarkan suara di Roma, selalu ingatlah sesungguhnya di tanah Athena itu sedang terjadi kegaduhan yang besar. Oke, sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baru-baru ini saya diberitahu sebuah kabar dari salah satu yayasan yang berdomisili di kota Bandung. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sahal Al-Quran atau lebih dikenal dengan nama Sahal. Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak di bidang dakwah Al-Quran nasional dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Yayasan ini diketahui secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengajar Al-Quran, pemberdayaan guru-guru Al-Quran, malam bina iman dan takwa bulanan, camp menghafal Quran, rumah tahfiz, dan lain sebagainya. Di mana seluruh kegiatan tersebut diadakan tanpa intensi untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sehingga 90% kegiatan dan event dakwah Al-Quran
yang diselenggarakan oleh yayasan ini gratis tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, semenjak terjadinya pandemi, seluruh event yang biasanya dilakukan oleh Sahal otomatis harus dihentikan. Hal ini berdampak pada menghilangnya kepercayaan para donatur yang sebelumnya selalu rutin menitipkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan dakwah Al-Quran yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahal ini. Ini tentu menyebabkan dengan penuh keterpaksaan Sahal mengeluarkan sebagian santrinya, menjadikan rumah tahfidz yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, dan memotong biaya anggaran pemberdayaan puluhan guru Al-Quran yang sangat bergantung pada Sahal. Oleh karena itu, Sahal saat ini membutuhkan bantuan kita semua agar kegiatan dakwah yang sudah dirintis selama lebih dari 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja. Dengan membantu Sahal secara otomatis, kita juga telah membantu puluhan guru pengajar Al-Quran dan santri Al-Quran agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.